Tak terduga, ratusan warga Amerika datangi masjid untuk belajar Islam. Siapa sangka, di tengah derasnya arus sekularisme di Amerika, justru ratusan orang datang ke masjid. Bukan untuk debat, bukan untuk protes, tapi untuk belajar Islam. Masjid yang sebelumnya hanya dikunjungi oleh umat Muslim, kini dipenuhi oleh warga Amerika yang penasaran dengan ajaran Islam. Mereka datang dengan berbagai latar belakang. Ada yang skeptis, ada yang penasaran, bahkan ada yang sudah lama mencari kebenaran. Fenomena ini semakin hari semakin besar, membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Amerika? Mengapa begitu banyak orang tertarik mempelajari Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah inspiratif yang membuka mata dan hati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, ya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya seputar Islam dan kejadian luar biasa di dunia. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman kalian. Karena siapa tahu, ada orang yang sedang mencari kebenaran dan video ini bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Di sebuah kota besar di Amerika, sebuah masjid yang dulunya sepi kini dipenuhi oleh wajah-wajah asing. Mereka bukan Muslim, bukan jamaah tetap, tapi orang-orang yang penasaran dengan Islam. Awalnya, jumlah mereka hanya beberapa orang, datang dengan hati penuh tanya. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin bertambah, hingga mencapai ratusan orang. Mereka duduk dengan tenang, mendengarkan kajian Islam, mengajukan pertanyaan, dan membaca Al-Quran untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Fenomena ini tidak terjadi di satu masjid saja. Dari New York hingga Los Angeles, dari kota kecil hingga metropolitan, masjid-masjid di Amerika mulai dipenuhi oleh warga non-Muslim yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Masya Allah, melihat banyaknya orang yang mulai tertarik dengan Islam sungguh membuat hati ini bergetar. Kita sebagai Muslim, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kalian juga bisa tulis dari mana asal kalian. Biar kita tahu, ternyata Islam itu besar dan tersebar di seluruh dunia. Fenomena ini berawal dari rasa penasaran yang semakin besar di kalangan masyarakat Amerika. Selama bertahun-tahun, mereka lebih sering mendengar Islam dari media arus utama dibandingkan dari sumber aslinya. Sayangnya, banyak dari informasi yang mereka konsumsi dipenuhi dengan stigma negatif, stereotip yang menyesatkan, dan kesalahpahaman. Islam seringkali digambarkan sebagai agama yang kaku, keras, bahkan dituding sebagai ancaman bagi peradaban Barat. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan narasi ini. Mereka mulai bertanya, apakah benar Islam seperti yang digambarkan di berita? Di era digital ini, informasi dapat diakses dengan mudah. Ketika seseorang tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, mereka tidak lagi hanya mengandalkan televisi atau koran, melainkan mencari sumber alternatif di internet. Mereka menonton ceramah-ceramah ulama di YouTube, membaca artikel akademik, hingga mengikuti diskusi di berbagai forum online. Yang mengejutkan, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa banyak hal yang mereka ketahui tentang Islam selama ini ternyata keliru. Mereka menemukan bahwa Islam bukan hanya tentang hukum dan aturan, tetapi juga tentang kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Dari sinilah rasa penasaran itu berubah menjadi keinginan untuk melihat Islam lebih dekat. Mereka tidak lagi puas hanya dengan membaca atau menonton video. Mereka ingin berbicara langsung dengan umat Muslim, bertanya kepada imam, dan mengunjungi masjid untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan seorang Muslim. Awalnya, hanya segelintir orang yang berani mengambil langkah ini. Namun, semakin hari, jumlah mereka semakin bertambah.
Masjid-masjid di berbagai kota mulai menerima kunjungan dari warga Amerika yang ingin memahami Islam dari sudut pandang yang sebenarnya. Salah satu kisah yang paling menarik adalah tentang seorang pria bernama Michael. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Kristen yang cukup konservatif. Ia selalu diajarkan bahwa Islam adalah agama yang menindas, penuh dengan aturan yang berat, dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang. Hingga akhirnya, suatu hari, ia melihat sebuah video viral tentang seorang imam yang memberikan ceramah dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Imam tersebut menjelaskan konsep tauhid dengan cara yang sederhana namun mendalam, membuat Michael penasaran untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai membaca Al-Quran terjemahan, mencoba memahami ajaran Islam dari sumber aslinya. Setiap kali ia membaca, ia merasa semakin banyak pertanyaan dalam dirinya. Mengapa saya tidak pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelumnya? Pikirnya. Michael pun memutuskan untuk mengunjungi masjid terdekat. Awalnya, ia merasa ragu dan khawatir akan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu ia masuk ke dalam masjid, ia disambut dengan ramah oleh para jamaah. Mereka menyapanya dengan senyum, menanyakan kabarnya, dan dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya tentang Islam. Seiring waktu, Michael semakin sering datang ke masjid. Ia ikut serta dalam kajian, mendengarkan khutbah, dan berbincang dengan umat Muslim. Ia merasa bahwa Islam adalah agama yang logis dan masuk akal. Yang lebih mengejutkan, ia mulai merasakan ketenangan dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia cari dalam hidupnya tetapi tidak pernah benar-benar ia temukan. Disinilah titik awal perjalanannya menuju Islam dimulai. Selain Michael, ada juga seorang wanita bernama Sarah, seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Amerika. Sarah memiliki latar belakang akademik yang kuat, dan sebagai bagian dari tugas akhirnya, ia memilih untuk melakukan penelitian tentang agama-agama dunia. Islam menjadi salah satu fokus utama dalam penelitiannya. Awalnya, ia hanya ingin mengumpulkan data untuk keperluan akademik. Tetapi semakin dalam ia membaca, semakin besar rasa penasarannya. Sarah menemukan bahwa Islam memiliki konsep tauhid yang sangat unik. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak memiliki perantara dalam beribadah kepadanya. Baginya, konsep ini sangat berbeda dengan ajaran yang selama ini ia anut. Semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa tertarik dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan, dari aspek sosial, moral, hingga hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai bagian dari penelitiannya, Sarah memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid dan berbicara langsung dengan seorang imam. Pengalamannya di sana benar-benar membuka matanya. Imam tersebut menjawab semua pertanyaannya dengan sabar dan jelas. Ia menjelaskan bagaimana Islam memandang perempuan, bagaimana konsep ibadah dalam Islam, serta bagaimana Al-Quran dan hadits menjadi pedoman hidup seorang Muslim. Namun, yang paling mengejutkan bagi Sarah bukan hanya jawaban-jawaban yang ia terima, melainkan kedamaian yang ia rasakan saat berada di dalam masjid. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam masjid begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan luar. Ia melihat bagaimana umat Muslim beribadah dengan penuh khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring waktu, semakin banyak warga Amerika yang mengalami hal serupa dengan Michael dan Sarah. Mereka datang ke masjid bukan untuk masuk Islam secara langsung, tetapi karena mereka ingin memahami ajaran Islam dari sumbernya. Hal ini membuat para imam dan komunitas Muslim di Amerika mulai membuka kelas-kelas pengenalan Islam bagi non-Muslim. Kajian ini dibuat agar siapa saja yang ingin belajar tentang Islam bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Para imam menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang tertutup, tetapi justru sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dengan dalil yang jelas dan logis. Dalam kajian ini,
Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa Islam tidak seperti yang mereka kira. Mereka melihat sendiri bagaimana Muslim berinteraksi satu sama lain dengan penuh hormat dan kasih sayang. Mereka melihat bagaimana Islam menekankan nilai keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan dalam hidup. Yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka yang awalnya hanya ingin belajar akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Ada yang masuk Islam setelah 1 bulan belajar, ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan ada juga yang akhirnya memilih untuk tidak masuk Islam tetapi tetap menghormati ajaran ini. Salah satu imam di New York mengatakan bahwa setiap minggunya, selalu ada orang yang bersyahadat di masjidnya. Jumlah mualaf di Amerika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Islam kini menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika, dan hal ini bukan karena propaganda atau paksaan, melainkan karena orang-orang menemukan kebenaran dalam ajarannya. Fenomena ini adalah bukti bahwa ketika seseorang mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Masjid yang dulunya hanya dikunjungi oleh Muslim kini menjadi pusat dakwah yang menarik perhatian banyak orang. Hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah telah membukakan pintu kebenaran bagi seseorang. Dalam kajian-kajian yang diadakan oleh masjid-masjid di Amerika, banyak peserta yang datang dengan berbagai latar belakang. Ada yang merupakan mantan ateis, ada yang berasal dari keluarga Kristen yang taat, bahkan ada yang sebelumnya sangat anti terhadap Islam. Mereka datang dengan segudang pertanyaan, beberapa di antaranya bersifat kritis. Mengapa Islam membatasi kebebasan? Mengapa wanita dalam Islam harus mengenakan hijab? Apakah benar Islam mengajarkan kekerasan? Namun, yang menarik adalah bagaimana para imam dan ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka tidak langsung membantah atau marah ketika Islam dipertanyakan, melainkan menjawabnya dengan dalil, logika, dan kebijaksanaan. Mereka menjelaskan bahwa dalam Islam, kebebasan itu bukan sekadar bebas melakukan apa saja, tetapi bebas dalam batasan yang membawa kebaikan. Islam mengatur manusia agar hidupnya lebih tertata, lebih seimbang, dan lebih bermakna. Banyak peserta kajian yang kaget mendengar jawaban seperti ini. Mereka tidak menyangka bahwa Islam memiliki pandangan yang begitu dalam dan masuk akal tentang kehidupan. Seorang peserta bahkan berkata, "Saya selalu berpikir bahwa agama hanyalah kumpulan aturan tanpa alasan yang jelas. Tetapi sekarang saya melihat bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat logis." Dari sinilah, banyak yang mulai mempertimbangkan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai sebuah cara hidup yang penuh kebijaksanaan. Banyak dari mereka yang datang ke masjid awalnya hanya ingin tahu, tetapi mereka justru merasa terhubung dengan Islam secara emosional. Mereka melihat bagaimana umat Muslim berinteraksi satu sama lain, bagaimana sholat dilakukan dengan penuh kehusyukan, dan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya teori, tetapi sebuah praktik nyata yang membawa kedamaian bagi jiwa. Ada seorang wanita bernama Jessica, seorang mantan Katolik yang awalnya hanya ingin memahami mengapa temannya masuk Islam. Ia datang ke masjid, duduk di bagian belakang, dan diam-diam mengamati. Yang membuatnya terkejut bukan hanya ajaran Islam yang ia dengar dari ceramah, tetapi juga bagaimana Muslim memperlakukan satu sama lain. Setiap kali seseorang masuk masjid, mereka saling memberi salam, menanyakan kabar, dan bersikap ramah tanpa melihat latar belakang sosial atau status ekonomi. Jessica teringat bagaimana ia selama ini hidup dalam budaya yang individualistis, di mana orang-orang lebih fokus pada diri mereka sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam Islam. Saya merasakan ketulusan dalam cara mereka menyapa satu sama lain. Saya melihat bagaimana mereka saling peduli, dan saya berpikir, mungkin ini yang selama ini saya cari. Sejak hari itu, Jessica mulai datang ke masjid secara rutin. Ia tidak langsung masuk Islam, tetapi ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga suatu hari, setelah berbulan-bulan belajar dan merenung,
ia akhirnya mengucapkan syahadat. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada individu tertentu, tetapi telah menjadi sebuah gerakan yang lebih besar. Masjid-masjid di berbagai kota besar di Amerika mulai melihat tren yang sama. Semakin banyak warga non-Muslim yang datang untuk belajar tentang Islam. Bahkan, beberapa masjid mulai membuka sesi khusus untuk para pencari kebenaran. Imam di salah satu masjid di Texas bercerita bahwa setiap minggu selalu ada sesi khusus bagi mereka yang ingin memahami Islam lebih dalam. Dulu, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang datang untuk bertanya. Tetapi sekarang, aula masjid kami dipenuhi oleh puluhan hingga ratusan orang setiap bulannya, katanya. Beberapa orang bahkan rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk menghadiri sesi kajian ini. Ada seorang pria yang berkendara selama 6 jam hanya untuk bisa mendengar penjelasan langsung dari seorang imam yang ia kagumi. Ada juga seorang wanita yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan agama. Tetapi setelah membaca beberapa buku tentang Islam, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Mereka bukan hanya mencari jawaban, tetapi mencari makna hidup yang selama ini terasa kosong. Yang menarik, dalam kajian-kajian ini, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Imam dan ustaz hanya memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan, dan memberikan referensi untuk mereka yang ingin belajar lebih lanjut. Namun, meskipun tidak ada paksaan, banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk bersyahadat setelah mereka benar-benar yakin dengan ajaran Islam. Jumlah mualaf di Amerika terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Hal ini bukan karena faktor kelahiran, tetapi karena semakin banyak orang yang memutuskan untuk masuk Islam setelah mereka melakukan pencarian kebenaran secara independen. Salah satu imam di New York bercerita bahwa dalam 1 bulan, ada lebih dari 50 orang yang bersyahadat di masjidnya. Setiap pekan, selalu ada orang baru yang datang, ingin belajar, dan akhirnya menemukan hidayah, katanya. Fakta ini mengejutkan banyak orang. Di negara yang sering menggambarkan Islam secara negatif, justru semakin banyak orang yang menemukan kebenaran dalam agama ini. Ketika seseorang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, Allah pasti akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Bahkan, beberapa orang yang dulunya sangat anti-Islam kini justru menjadi Muslim yang taat. Ada seorang mantan anggota kelompok anti-Islam yang akhirnya masuk Islam setelah ia benar-benar mempelajari ajarannya. Ia mengakui bahwa kebenciannya dulu hanya berdasarkan ketidaktahuan dan kesalahpahaman yang ia terima dari media. Kisah-kisah ini hanyalah sebagian kecil dari fenomena besar yang sedang terjadi di Amerika. Islam kini bukan lagi sesuatu yang asing di negara tersebut. Semakin banyak orang yang mencari kebenaran, semakin banyak pula yang menemukan cahaya Islam. Namun, yang menarik dari fenomena ini adalah bagaimana Islam menarik hati orang-orang bukan dengan kekuatan atau paksaan, tetapi dengan keindahan ajarannya. Islam hadir sebagai jawaban bagi mereka yang merasa kehilangan arah dalam hidup, bagi mereka yang merasa ada sesuatu yang kurang, dan bagi mereka yang ingin menemukan kedamaian sejati. Ketika seseorang masuk Islam, mereka tidak hanya mengubah keyakinan mereka, tetapi juga cara mereka menjalani hidup. Mereka belajar untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih mencintai sesama. Islam mengajarkan mereka untuk selalu berbuat baik, tidak hanya kepada sesama Muslim, tetapi kepada seluruh umat manusia. Fenomena ini mungkin baru permulaan. Mungkin di tahun-tahun mendatang, semakin banyak orang yang akan mengenal Islam, semakin banyak yang akan menemukan kebenaran, dan semakin banyak yang akan bersyahadat. Karena pada akhirnya, hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan Dia akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Subhanallah, sungguh luar biasa bagaimana Islam bisa masuk ke dalam hati siapa saja, bahkan di tempat yang tidak kita sangka. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mengenal dan menyebarkan Islam dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian.
Siapa tahu, kisah ini bisa membuka pintu hidayah bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.